Halo guys, ini bukan showroom mobil Mercy ya, tapi disinilah kami berkumpul pada sore ini, dan disinilah kami melakukan start point. Kami mau jalan-jalan sore, istilahnya sih Sunday on the road. Jadi rutenya itu dari Krungkuku menuju Kota Loksmawe dan finish di Waduk Loksmawe. Nah, di sana kami akan menikmati suasana sore hari, terutama menikmati sunset menunggu maghrib. Nah, para sahabat, sambil kita jalan ya, sambillah kita talk riding atau berbicara saat mengemudi. Nah, saya ingin mengulas sedikit ataupun berbicara tentang mobil Masterpiece ini. Nah, di depan aku ini itu mobil temanku, itu mobilnya si adik. Yang paling depan yang warna biru itu si Rijal. Jadi mobil kami ini mobilnya jenisnya sama, yaitu Mercedes-Benz W124 E320 Masterpiece yang diproduksi pada tahun 1995, dan transmisinya itu manual. Jadi mobil kami ini kembar tiga-tiganya, bedanya itu cuman ya warna catnya sajalah. Nah sahabat, kalau bicara Mercy biasanya sih nggak sekedar sebuah merek dan mobil. Nah, kebanyakan orang sih bicara Mercy adalah gaya hidup. Apalagi kalau yang dibicarakan adalah sebuah Mercy lawas yang lahir di era 90-an. Ya, seperti mobil kami inilah. Mobil kami ini Mercedes-Benz E320 seri Masterpiece, ya, produksi tahun 95. Yang aku penasaran ataupun heran ya, mobil ini banyak bikin penasaran orang, karena sampai hari ini masih banyak orang yang mau mengoleksinya, dari anak-anak muda sampai orang tua yang mau bernostalgia. Ya, bagi aku sih wajar sih, karena ketika di eranya sedan bongsor ini hanya sekedar khayalan karena kemahalan untuk dimiliki. Ya, pada waktu itu saja tahun 95 harga mobil ini sekitar 9.000 US dollar. Nah, pada tahun 2011 kalau nggak salah, ada kawan kami di Jakarta, dia membeli mobil ini langsung dari Stuttgart, Jerman, karena mobil Masterpiece ini kan sudah tidak diproduksi lagi di Medan. Nah, di sana pun harganya itu sekitar 9.000 US dollar juga. Nah, kebayang nggak kalau misalnya 9.000 US dollar itu dikalikan dengan kurs rupiah kita sekarang 14.000 per dolarnya. Ya, hitung-hitung 1 miliar lebih. Ngeri nggak? Nah, makanya kalau pada zamannya waktu itu ya mobil ini hanya jadi khayalan. Tapi untuk saat ini harga bekasnya sih sudah relatif terjangkau ya. Kalau kita lihat di beberapa situs jual beli online, ya rentang harga Mercy E320 Masterpiece ini sekitar 80 sampai 100 juta. Ya, tergantung tahun dan kondisinya ya. Tapi ada juga yang harganya itu sampai 175 dan bahkan ada yang 200 juta. Nah, itu kondisinya itu mungkin benar-benar orisinil dan masih berkondisi baik. Nah, tentu harganya mahal. Jadi kalau kita lihat mobil ini sih, dari bodinya itu panjangnya sekitar 4,7 meter, lebarnya 1,7 meter, kalau tingginya sih sekitar 1,4 meter. Dari luar ya kalau kita lihat kelihatan bongsor mobil ini, tapi kalau kita masuk ke kabinnya, masuk ke dalamnya, ya nggak luas-luas sekali lah. Kalau untuk postur tubuhku sih pas banget ya. Nah, pastinya selain merek dan nama besar Mercy ini, mobil ini dikenal dengan durabilitasnya yang sangat baik, karena pihak Mercedes-Benz sendiri mengakui mobil ini over engineer. Dan mobil ini diciptakan
itu bisa digunakan sampai 50 tahun dari tanggal produksinya. Wah, hebat kan? Kuat mobil ini, makanya aku suka. Dadah dulu. Nah, mantap. Nah, kalau kita lihat tampilan ya, mobil ini bagiku sih simple ya, sederhana. Tapi kalau kita lihat di era 90-an, melihat Mercy E320 Masterpiece, ya mungkin nuansa kemewahan udah auto terpancar. Kita nggak perlu cari-cari lagi di mobil ini. Udah jelas nih mobil ini mewah. Nah, dengan tampilan yang sederhana, ya kan, daya tahan terhadap usia dan zaman, nah itulah yang membuat mobil ini luar biasa. Bodinya itu dibuat dari plat besi galvanis, jadi tahan karat. Bodinya itu banyak kita lihat mobil ini tidak kropos bodinya, dan mesinnya itu tahannya luar biasa kuatnya. Kalau menurut aku sih mobil Mercy E320 ya terlalu mencerminkan orang tua ataupun om-om yang mau bernostalgia dengan sedan mewah yang dulunya di eranya cuma sebagai khayalan. Nah, kalau kita lihat logo di depan itu, logo yang di atas kap itu, wah ini yang buat aku menarik nih. Itu nilainya sangat tinggi itu di mata aku. Bahkan banyak orang, itu arti logo itu United Under One Star. Dan kalau kita lihat sih dari desain lampu-lampu, grill, dan beberapa di bagian lain, ya simple ya, mengotak lah istilahnya itu. Kalau diminta pendapat sih, aku jujur aja, aku suka dengan desain mobil ini, ya, khususnya E320 Masterpiece. Memang aku suka, justru itu karena aku suka maka aku beli dan aku rawat mobil ini sampai sekarang. Kalau kita lihat juga nih bagian interiornya, nah beda dengan tampilan luar yang sederhana ya dan cenderung monoton. Nah itu aku akui itu. Masuk ke dalam kabin mobil ini kalian bakal dibuat takjub, khususnya tipe mobil Masterpiece ini. Nuansa kayu begitu mencolok dan baik, motif sampai tekstur berasa kayak kayu beneran. Nah, setirnya itu khas Mercy yang dilapisi kulit, tapi sayang untuk tipe transmisi manual seperti mobil kami ini belum bisa diatur posisinya. Dia begitu fix, nggak bisa tilt ataupun teleskopik. Dan hanya ada satu tuas di belakang setir, yakni untuk wiper dan sen yang digabung sekaligus menjadi satu. Sementara pengaturan lampu terletak di sebelah kanan dashboard, termasuk untuk pengaturan ketinggian sorot lampunya. Nah, kalau di bawahnya itu ada tuas untuk melepas rem parkir yang dulunya aku kira ya sebuah asbak rokok ataupun tempat menyimpan ya koin kecil lah, uang parkir. Dan di sebelah kiri setir itu ada lubang kunci. Ya, jadi kunci mobilnya itu di sebelah kiri. Midnya masih tergolong sederhana kalau kita lihat ya, dan didominasi sama jarum-jarum yang terlihat klasik untuk saat ini. Namun kalau kita lihat di di speedometernya itu untuk lampu-lampu indikatornya lumayan lengkap mobil ini. Nah, di bagian tengah dashboard, nah ini yang menjadi area yang dijamin bakal ngebuat mata kalian tertuju ke sana. Ada tombol-tombol pengaturan fitur-fitur pada mobil ini yang berlebih untuk di zamannya. Ada tombol naik turun kray elektrik di kaca belakang, defogger, ada pengaturan sandaran kepala, sampai central lock. Nah, di bawahnya ada knop-knop pengaturan AC dan audio. Yang nggak kalah menariknya juga pada tuas transmisi. Nah, tuas transmisi ini menggunakan perpaduan kulit dan kayu dengan emboss Masterpiece. Nah, khusus bagian yang satu ini kok kayaknya eksklusif kali ya, bernilai kali ya, dan aku sangat suka itu. Tertulis Masterpiece. Nah, di bagian konsol tengah ada tombol power window, tapi dia belum auto up down.
Ada tombol pengaman pintu buat anak atau child lock, dan pengaturan spion elektrik yang mirip seperti joystick. Nah, di bagian kursinya jok kulitnya juga terasa mewah, empuk banget pas didudukin. Tapi sayangnya untuk pengaturannya belum elektrik. Di bagian belakang lantai tengahnya juga tinggi karena mobil ini berpenggerak roda belakang. Namun joknya sama empuk dengan di depan. Plus ada sandaran tangan yang tebal dan empuk. Tapi kalau kita lihat ruang kakinya di bagian belakang nih, bagi aku sih ya terasa sempit ya untuk sedan sekelas E-Class ini. Aku nilai ya kenyamanannya masih dalam kategori standar lah. Tapi untuk urusan fitur, untuk mobil berusia puluhan tahun ini udah kelewatan banyak ya, karena mobil ini mobil yang diproduksi pada tahun 1995 itu udah ada fitur rem ABS, safety child lock yang merupakan fitur standar pada semua tipe. Ada airbag untuk di pengemudi dan penumpang, ada headlamp levelizer, AC dual zone climate, power window, central lock yang udah menjadi standarnya. Nah, kalau ditanya sih bagaimana rasa berkendara ataupun nyeterin mobil ini, mobil Mercy E320 ini itu menggusung mesin 3200 cc 6 silinder segaris DOHC yang tipe mesinnya itu M104. Mesin ini udah tergolong modern karena udah menggusung injeksi elektrik. Tenaga yang dihasilkan itu 220 horsepower dan torsinya 310 Nm. Melimpah nggak? Gede loh. Ini mesin udah ya seperti mobil sport mesinnya ini tenaganya. Dan mesin mobil ini dipadankan dengan transmisi manual 5 percepatan. Tapi unik. Nah, gigi satunya ke belakang, sementara gigi mundurnya kayak gigi satu. Tapi dengan lebih dulu mengangkat tuasnya ke atas. Dan asiknya mesin 6 silinder ini suaranya halus. Halus betul, getarannya juga nggak terasa. Nah, itu enaknya mobil ini. Tapi setelah di atas 2000 rpm barulah torsi dari mesin 6 silinder ini terasa betul. Tenaganya ngisi kali. Luar biasa padat, ngebuat kita yang nyetir bawaannya mau ngebut aja. Nah, itu tarikannya tuh ngejambak loh. Nah, kalau kita masuk jalan tol itu ya lari 160, 180 itu stabil kali mobil ini. Dan mobil ini masih enak loh dibawa lari ngebut sampai 240 dan cepat kali mendapatkan kecepatan 200 km per jam. Nah, kalau tentang konsumsi BBM-nya ya, aku sih mengklaim mobil ini sangat irit dengan mesin sebesar 3200 cc. Karena untuk dalam kota aja itu bisa 1 liter bisa sampai 9 sampai 10 km. Kalau keluar kota itu bisa 1 liter 14 km. Wah, irit kan mobil ini. Kalau ada kekurangannya sih, tapi menurut aku ya, aku nggak begitu suka dengan tarikan awal karena sedikit berat, terutama di gigi satunya, kayak nahan. Tapi aku sangat suka betul itu pas putaran menengah dan atasnya yang beneran berasa mobil kencang bersilinder banyak. Nah, disinilah powernya luar biasa. Mobil ini nggak akan bisa terkejar lah oleh mobil-mobil lain. Enak tuh bak ngebut. Dan handlingnya juga oke, mantap. Tapi ya selama kaki-kakinya pastikan sehat ya. Mobil ini enak kali diajak bermanuver, tikungan naik turun ya. Berasa nggak bawa mobil bongsor lah. Putar balik enak, parkir gampang, dan redaman suspensinya empuk betul. Ya sedikit limbung lah ya. Nah, kalau kalian mau membeli mobil ini, ada yang harus dipertimbangkan lah sebelum beli ya. Namanya mobil tua lah bro.
Meski Mercy jenisnya terkenal bandel dan gampang rawatnya, masalah sih pasti ada aja, apalagi karena usianya juga. Biasanya sih komponen slow moving udah pada kena ya. Packing mulai getas sehingga bocor oli terjadi. Nah itu biasa sih. Nah selain itu komponen transmisi juga perlu di overhaul. Kalian juga perlu harus ganti matahari dan kain closnya juga, dan itu bearingnya juga harus diganti. Nah untuk yang seperti kami punya ini yang generasi facelift itu permasalahannya yang sering terjadi itu di bagian fuel pump. Nah kalau fuel pump udah rusak itu gejalanya bensin boros tapi tenaganya loyo. Kalau udah rusak ya fuel pumpnya harus diganti karena dia sistemnya elektrik. Dan juga cermati bagian kaki-kaki, ini sangat penting karena percuma kalian beli Mercy kalau kaki-kakinya nggak sehat, sebab kenyamanan premium khas mobil Eropa nggak bakal kalian dapatkan. Karakter kaki-kaki mobil Eropa itu mengutamakan kenyamanan. Perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat kondisi di jalan di Indonesia ini banyak yang keriting bergelombang. Ya sih masalahnya paling sering di seputar ribon suspensi yang sudah mati atau bagian basing arm yang bunyi akibat sudah berkarat. Untuk suspensi bisa diperbaiki di bengkel spesialis shock breaker atau ya ganti baru aja deh biar terasa nyaman lembutnya. Nah kalau kalian memakai pelak ukuran besar itu juga berdampak pada kaki-kaki, ya pasti umurnya pendek. Biasanya bagian cepat bermasalah itu ya basing suspensi, tie rod dan ball joint. Nah terakhir itu bagian kelistrikan, itu kabel-kabel tuh ya coba diperhatikan karena ya termakan usia ya. Coba cek lah apa namanya itu throttle bodinya, kabelnya itu penting. Jadi ya bagi saya sore ini perbincangan ataupun riding talk tentang mobil masterpiece ini yang kami kendarain sudah lumayan banyak lah saya bahas. Jadi kami sudah sampai waduk, sebentar lagi kami akan berhenti. Kami ini sedang mencari tempat parkir dan kami akan menikmatin suasana sore hari di Kota Lok Sumawe. Posisinya itu di Waduk Lok Sumawe. Nah di waduk ini itu kita bisa menikmati jajanan yang ada di sekitarnya sambil menunggu matahari terbenam ataupun menunggu maghrib. Enak, udaranya juga seger di sini karena jauh dari perkotaan, karena lokasinya ini di pinggir pantai. Nah lihat itu view-nya itu, wow, enak memandang lepas ke depan. Nah di sini ramai lah kalau di hari Minggu masyarakat Kota Lok Sumawe pada hanging out, jalan-jalan. Nah sepertinya kami udah mau sampai ya, kami udah sampai. Kami nikmatin suasana Sunday on the road. Nah ini mobil aku BK3WR, ini mobil Siade BK1506BT, ini mobilnya Rijal BK1618HN. Suasananya begitu indah dan kami santai di sini. Nah itu Islamic Center nampak. Nah maghrib sudah mau tiba. Salam sahabat, salam otomotif, salam Mercy.